Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Prabowo berujar, Bung Firdaus ya, memberikan opini tentang serakah nomik ya. Tentunya ini adalah pendapat pribadinya Prabowo dari perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun. Mungkin dari tahun awal-awal Bapak Sumitro masih punya ide-ide tentang sosialisme ekonomi, dan ini terbawa oleh Prabowo. Tentunya nih dua kutub kalau kita belajar tentang ekonomi adalah ada intervensi negara terhadap ekonomi untuk melakukan keadilan, dan ada juga negara bersifat sedikit intervensi saja untuk membiarkan ekonomi tumbuh secara alami, Bung Firdaus. Kita belum bisa menebak Prabowo maunya apa, apakah Keynesian atau betul-betul uh, free fight Sosialis gitu ya. ya, free fight yang menjadi awal munculnya kapitalisme. Nah, inilah apa sebenarnya yang ada di kepala Prabowo, dan kita coba ulas hari ini. Bung Firaus. Iya, Bung Meldi. Kalau kita lihat, ini salah satu kelebihan dari Presiden Prabowo Subianto yang banyak memiliki pengetahuan, pengalaman, latar belakang, termasuk untuk isu-isu besar, Bung Meldi, dalam konteks makro, geopolitik, pertahanan, bahkan sampai ekonomi, begitu. Satu yang menyenangkan dari seorang Prabowo Subianto adalah bagaimana pemahaman yang cukup baik tentang ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan. Dan saya pikir ini yang menjadi banyak warna di dalam program-program, terutama program-program populis yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo. Dan baru-baru ini Presiden Prabowo mengeluh tentang bagaimana semakin menguatnya ekonomi kapitalistik begitu ya, dan munculnya fenomena serakah nomik. Nah, kalau kita lihat serakah nomik adalah ekonomi atau struktur pasar gitu ya, yang hanya dimiliki atau dikuasai oleh segelintir orang. Dan saya pikir ini realita yang terjadi di Indonesia atau bahkan di global ya. Ada fenomena 80-20, dalam artian 20% orang kaya Indonesia atau orang kaya itu menguasai 80 aset atau ekonomi secara global begitu. Bahkan kalau kita mau lihat lagi Bu Meldi, beberapa ekonomi mengatakan bahwa 50 orang kaya Indonesia itu memiliki aset atau kekayaan setara dengan 50 juta rata-rata orang Indonesia, Bu Meldi. Artinya apa? Terjadi penumpukan kekayaan atau ekonomi pada segelintir orang begitu ya, dan ini tidak menyebar atau tidak menetes kepada yang lain begitu. Bahkan Presiden Prabowo mengatakan teori trickle down effect gitu ya, yang tidak pernah menetes kepada rakyat di bawah begitu. Dan ini menjadi salah satu misi atau statement besar Pak Prabowo gitu. Yang jadi pertanyaan kita, apakah Pak Prabowo mengatakan serakah nomik merupakan salah satu yang bertentangan dengan ekonomi Pancasila, menjadi salah satu penguat bahwa ekonomi kerakyatan akan menjadi isu utama atau ide di dalam pembangunan Presiden Prabowo Subianto atau pemerintahannya begitu. Dan kalau kita lihat kira-kira bagaimana nanti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di dalam membuat ekonomi yang lebih sejahtera, yang lebih menetes kepada semua rakyat begitu. Artinya tidak hanya dikuasai oleh segelintir elit politik atau elit ekonomi yang berada dalam kekuasaan misalnya. Kira-kira apa hambatannya gitu. Dan kalau kita lihat dalam konteks itu, maka misalnya ide Presiden Prabowo untuk mengatakan kita harus berjuang melawan serakah ekonomi atau membuat ekonomi yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat itu menjadi salah satu yang perlu dan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, Bu Mili. Jadi ini yang menarik dalam konteks misalnya narasi besar Presiden Prabowo begitu ya. Tetapi kita juga harus melihat apakah dalam hampir setahun kekuasaan Presiden Prabowo Subianto, hal-hal yang dikatakan tadi mendekati kepada ekonomi kerakyatan, lebih sosialis seperti bapaknya misalnya, atau lebih sosialis dengan beberapa ide-idenya sebelumnya, itu bisa direlasikan atau tidak. Kira-kira apa yang menjadi tantangannya? Gitu. Jadi ini yang menurut saya harus kita bahas lebih lanjut lagi, kita perkuat lagi, Bu Meli. Iya, patahan-patahan ekonomi Indonesia, Bung Firdaus ya. Awal kemerdekaan didesain ekonomi itu sosialistis ya, adanya state sebagai fungsi utama dalam mengelola apa ekonomi bangsa gitu ya. Ketika Wijoyonomik masuk ke setelah dia sekolah di Berkeley, di eh, gerombolan mafia Berkeley, muncullah trickle down effect. Jadi butuh orang-orang ya, cebol-cebol baru di Indonesia untuk menggerakkan ekonomi. Begitulah konsep mereka ya. Dan cebol-cebol itu juga terjadi di Korea Selatan dan di beberapa negara. Tapi kejadian di Indonesia cebolnya makin kuat, tapi trickle efeknya tidak terjadi. Dan berbeda dengan Jepang, Jepang juga melakukan hal yang demikian. Ada giant-giant ekonomi yang besar, tapi trickle efeknya terjadi. Artinya orang Jepang lebih rata lah penghasilan, pendapatan atau ekonomi keluarganya cukup rata di seluruh rakyatnya.
Tapi di Indonesia itu tidak terjadi. Nah, ini revisionisnya Prabowo. Kita tunggu revisionisnya Prabowo. Apa nih arah ekonomi ke depan ya? Bagaimana negara terlibat dalam ekonomi gitu ya? Bagaimana negara mendesain ekonomi? Tentunya ini yang kita tunggu dan tidak hanya konsepnya Bung Praus. Ini konsep udah sejak awal reformasi selalu ada konsep-konsep seperti itu. Tapi kenyataannya cebol-cebol Indonesia, oligarki Indonesia tetap semakin kuat, semakin besar sedangkan rakyatnya tidak mendapat apa-apa. Jadi negara harus berpihak ke rakyat dan tentunya ekonomi tetap digerakkan oleh roda-roda ekonomi atau pelaku-pelaku besar, tapi bagaimana itu lebih rata ke masyarakat Indonesia untuk pendapatannya, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meldi. Bahkan kalau kita lihat ya, dalam rilis beberapa hari yang lalu oleh BPS mengatakan misalnya, pada satu sisi memang ya kita masih berdebat dalam menentukan kira-kira garis batas kemiskinan misalnya antara versi Indonesia atau versi Bank Dunia begitu ya. Ada perbedaan cukup signifikan di sana. Tetapi satu hal yang menurut kita sepakat adalah terjadi kerentanan atau apa ya, gap antara yang kaya dengan yang miskin itu begitu besar, terutama di daerah perkotaan gitu ya. Gini rasio kita ternyata melebar, Bung Meldi. Survei terakhir BPS dalam beberapa hari yang lalu misalnya mengatakan bahwa terutama di perkotaan atau di Jakarta misalnya, ketimpangan antara si kaya dan si miskin itu semakin jauh gitu. Artinya apa? Ada jarak yang cukup kuat begitu. Dan ini mengkonfirmasi misalnya bahwa masih ada makin kuatnya fenomena segelintir kekuasaan atau kekayaan dikuasai oleh segelintir orang begitu. Dan kita lihat gitu ya, bagaimana fenomena state capture di sini. Artinya apa? Kelompok pengusaha atau segelintir pengusaha yang memang berorientasi rent seeking begitu, diuntungkan oleh kedekatan karena kekuasaan atau karena misalnya mengelola ekonomi ekstraktif begitu ya, dan kemudian menguasai semuanya. Kalau kita lihat dalam konteks ini, maka misalnya taipan-taipan ekonomi Indonesia itu menguasai dari hulu ke hilir, tidak hanya satu sektor, tapi hampir semua sektor ekonomi begitu. Ditambah lagi dengan kedekatan kekuasaan gitu. Nah, saya pikir dalam konteks ini bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang merata untuk semua kesempatan akses, termasuk juga yang paling penting adalah memastikan kesetaraan hukum, Bu Meldi. Kalau hukum itu tidak setara hanya berpihak pada kelompok tertentu saja yang dekat dengan kekuasaan, yang memberikan misalnya kursi untuk kekuasaan misalnya, maka akan selalu muncul serakah ekonomi. Gitu. Orang yang akan hanya menguasai dalam konteks kepentingan ekonomi begitu. Artinya apa? Perbaikan tata kelola, kepastian hukum, gitu ya, kesempatan bermain yang sama untuk semua, termasuk memberikan insentif kepada ekonomi kecil, UMKM dan segala macam. Dan pada ide ini kita kembali mengafirmasi bagaimana misalnya pendekatan Prabowo misalnya dengan membangun koperasi merah putih, kemudian membangun UMKM begitu ya, dalam konteks narasi atau program begitu ya. Walaupun dalam konteks misalnya bagaimana merintis arah ke sana kita belum melihat hal-hal yang mendasar yang lebih kuat misalnya. Tapi dari sisi narasi itu muncul begitu. Dan saya pikir pemerintah Prabowo harus menyelesaikan persoalan-persoalan terutama dalam membangun kepastian hukum, gitu, memberikan akses dan apa namanya kepastian juga kepada pengusaha begitu, termasuk juga perlindungan kepada ekonomi kecil. Dari situ kita bisa melihat apakah nanti kita bisa mengatasi yang disebut sebagai serakah ekonomi gitu ya, ekonomi kapitalistik gitu ya, ekonomi yang menggelayut pada kekuasaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Jadi sebenarnya ini PR besar. Dalam satu sisi bagaimana mengetaskan pembangunan, meratakan kepada pembangunan, tetapi di sisi lain juga negara mendapatkan imbal dari kekayaan-kekayaan yang didapat oleh orang kaya ini. Dan dalam hal ini kita masih melihat satu hal yang sangat menyedihkan, Bung Meldi, terutama dalam konteks misalnya kontribusi untuk pajak begitu ya. Orang-orang kaya ini atau yang memiliki kekuasaan yang begitu besar dalam sisi ekonomi, ternyata juga dari kontribusi pajaknya juga tidak optimal begitu. Dan ini harus diberikan intervensi atau negara harus hadir di sini, Bung Meldi. Iya, sebenarnya iklim ekonomi yang dirubah, Bung Firdaus ya, selain juga potensinya juga dirubah. Maksudnya potensinya nih kan akar potensi ekonomi kan pendidikan ya. Kalau pendidikannya dirubah, tentunya sumber daya manusianya berubah ya. Kalau iklim ya, iklim ekonomi dirubah berarti kebijakan-kebijakannya dirubah. Ekonomi pertanian kita perlu digenjot lebih baik lagi karena sebagian besar orang-orang miskin ada di desa-desa. Kemudian juga reindustrialisasi itu juga perlu digenjot karena setelah mengalami deindustrialisasi pada masa lalu, pada zamannya Jokowi, Prabowo punya tugas reindustrialisasi. Ini juga akan menyerap tenaga kerja di perkotaan, juga di daerah pinggir kota misalnya. Ini dua hal ya. Jadi membangun kebijakan yang kuat di ekonomi pertanian dan reindustrialisasi, kemudian memperkuat potensi sumber daya manusia lewat pendidikan, dan saya kira ini adalah jalan pedang buat Prabowo, Bung Pedas.
Iya, betul. Walaupun kita juga menemukan tantangan, Bu Meldi, misalnya. Pertempuran tarif dengan Amerika, begitu, reciprocal tarif, begitu. Di mana kita mengalami dua kali double combo kekalahan. Satu sisi misalnya kita harus membayar lebih tinggi untuk memasukkan barang ke Amerika. Kemudian barang Amerika bisa melenggang dengan gratis masuk ke Indonesia, ditambah dengan bonus-bonus keterbukaan data dan segala macam. Artinya apa? PR reindustrialisasi, kemudian membangun kemandirian UMKM, termasuk untuk pangan, energi, atau agriculture misalnya, ini menjadi semakin berat untuk Indonesia, Bung Meldi. Bagaimana petani kita, pengusaha kita bersaing dengan produk-produk luar negeri yang masuk dengan murah tanpa tarif misalnya. Jadi saya pikir ada hambatan-hambatan yang harus juga diselesaikan dalam konteks makro begitu, membangun keberdayaan, membangun kemandirian, begitu, membangun kedaulatan yang menjadi genre besar Presiden Prabowo Subianto begitu. Dan saya pikir ya apa yang disebut sebagai perlawanan terhadap serangan nomik ataupun juga ketidakadilan atau ketimpangan harus menjadi PR besar. Yang kita harapkan lagi yang lebih realistis adalah kira-kira bagaimana jalan untuk merentas ke sana begitu. Bagaimana kepastian hukumnya? Tidak terjadi misalnya benturan kepentingan dalam kekuasaan, benturan kepentingan antara spirit regulasi atau pelayan publik dengan bentur kepentingan dengan terkait misalnya mencari nafkah atau ekonomi atau kekuasaan rente, Bung Meldi. Ini yang menjadi PR-PR besar Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi, karena kecintaan kita kepada Republik ini, kepada pemerintahnya, kita ingin pemerintah kita semakin baik dalam menata tata kelola pemerintahnya, membangun aturan-aturan yang jelas, termasuk memberikan pelajaran, memberikan contoh yang baik, sehingga gitu ya, kesejahteraan bisa kita raih di dalam 2045 nanti, Bu Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.